Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ke 25, janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan, dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Tema hari ini adalah pembaruan hati, Kadibaruana, Penaa, penduduk Yerusalem yang tidak diangkut. Kepembuangan menganggap dirinya sebagai orang pilihan Tuhan. Mereka menilai bahwa tanah perjanjian diberikan sebagai milik mereka, sementara orang-orang yang diangkut ke pembuangan adalah orang-orang berdosa dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan, Tuhan tidak turut hadir di pembuangan sebab bait Allah ada di Yerusalem. Allah tidak suka dengan penghinaan yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup menderita di pembuangan. Kemudian, datanglah berita kepada mereka yang ada di Babel dalam pembuangan. Allah menjadi tempat kudus di tanah yang asing, dan bahwa mereka akan dikumpulkan serta diberikan kembali tanah Lesrel. Bahkan lebih lagi, Allah akan memisahkan mereka dari dosa-dosa yang dilakukan dan menikmati belas kasih Tuhan. Tuhan akan menunjukkan melebihi yang hanya dilihat oleh mata manusia. Tuhan memberi hati yang lain dan menaruh roh yang baru dalam batin mereka. Ayat 19. Hati yang lain artinya hati yang fokus kepada Allah, tidak lagi kepada banyak dewa. Hati yang tulus, yang diisi dengan keyakinan iman kepada Allah, yang setia memelihara umatnya. Roh yang baru dalam batin artinya keadaan yang baru, didasarkan pada pengenalan yang benar tentang ketetapan dan peraturan Allah untuk menjadi pegangan hidup. Nampak ada dua pilihan kepada orang Israel. Pertama, bila hati berpaut kepada berhala, maka Tuhan menimpakan atas kepala perbuatannya itu. Kedua, apabila hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan, maka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allahnya. Perhatikanlah bahwa hati yang dibarui ditandai dengan kesediaan menerima teguran bahkan hukuman atas dosa. Kesediaan untuk dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus akan menghasilkan pembaruan hati dan perilaku taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.